Hai teman-teman, kembali lagi bersama Napit di channel Napit Otomotif. Di video kali ini, Napit akan mereview sebuah motor yang identik di mata kalian yang lahir di tahun 90-an akhir atau 2000-an awal. Karena motor ini punya cukup sejarah di kehidupan Napit sendiri terutama. Kira-kira apa motornya? Saksikan terus video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, ini dia motornya, yaitu Ninja 250 Fi generasi kedua. Ninja 250 di samping Napit ini merupakan generasi Ninja pertama yang menggunakan sistem fuel injection teman-teman. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, motor di samping Napit ini adalah generasi kedua. Mungkin buat kalian yang lahir di tahun 90-an akhir hingga 2000-an awal, kalian di masa SMP, SMA kalian tidak awam lah dengan motor Ninja yang satu ini. Karena menurut Napit sendiri, Ninja generasi ini adalah Ninja dengan bentuk bodi yang sangat-sangat timeless. Bahkan hingga di tahun 2021 ini, menurut Napit sendiri, motor Ninja ini sangat-sangat relevan dan tidak terlihat tua. Sangat keren dan pokoknya oke banget teman-teman. So di video kali ini Napit akan mereview kira-kira motor ini itu spesialnya apa. Gak hanya 250 Fi biasa, karena motor ini menggunakan livery KRT alias Kawasaki Racing Team. Motor ini tahun 2018, yang mana di tahun 2018 sudah muncul generasi Ninja ketiga teman-teman. Jadi ini merupakan tahun terakhir Ninja dengan bentuk seperti ini. Kalian bisa lihat ini adalah yang varian special edition karena ada livery-liverynya, terutama ini adalah livery yang paling legend di Ninja karena ini adalah livery Kawasaki Racing Team. Yang menjadi salah satu perbedaan special editionnya ini adalah adanya frame slider. Langsung dapat additionalnya, dapat ini. Dapat juga ban Battlex S20. Depannya 120, terus belakangnya lebarnya 150. Kemudian yang di sini kita lihat ada liverynya itu Kawasaki Racing Team. Ini merupakan livery yang terakhir karena livery ini udah ada dipakai di Ninja generasi yang ketiga teman-teman. Selain mendapatkan frame slider dan menggunakan ban S20 Battlex, motor ini juga dapat additional yaitu single seater teman-teman. Cuman sekarang lagi nggak dipasang, jadi dipakai jok yang standarnya aja. Kemudian ada beberapa lagi additional unik, seperti di bagian belakang ini ada untuk cantolan barang di bagian belakang kalian. Jadi ya untuk nali gitu sih simpelnya teman-teman. Di motor ini juga masih menggunakan knalpot yang standar, jadi masih sangat original banget, masih looknya original banget. Dan so overall dari luar motor ini memang terlihat seperti Ninja pada umum, namun dia punya livery yang cukup jarang dan ada additional frame slider, ban Battlex S20, tapi dia semi slick. Jadi kalau kalian yang suka miring-miring atau rada ngaco dikit, itu oke banget teman-teman. Jadi ini enak banget. Selain performance, gripnya juga bagus banget yang pasti. Wow, enak juga ya kalau kayak gini. Spionnya panjang, jadi bisa ngecek kameranya on apa enggak. Oke teman-teman, sekarang kita langsung nyobain aja riding. Lama banget nggak bawa Ninja Fi. Yang ini 2018 sih, yang generasi kedua. Wes.
teman-teman, sekarang kita sudah di atas motornya. Saatnya kita mencoba si motor ini dengan nikmat ya. Yang pertama ya, yang Napit paling seneng banget dari Ninja 250 Fi ini adalah posisi ridingnya teman-teman, karena ya memang dia ini lebih ke arah, sejujurnya lebih ke arah sport touring sih teman-teman. Jadi nggak bungkuk-bungkuk banget, tapi dia juga nggak setegak motor street fighter ya, atau naked bike. Dan bahkan ini cenderung sama sih, saya ingat Napit ya, agak sama-sama saudaranya, yaitu Ninja Z250. Motor ini sendiri identik banget dengan posisinya yang nggak cukup yang tidak terlalu nunduk, jadi atau nggak underyoke ya. Jadi si klipnya ini ada di atas segitiga motornya, jadi dia di atas ini ya. Jadi ini jauh lebih nyaman untuk jarak jauh yang pasti. Dan dia juga enak banget deh pokoknya, pakai daily masih oke. Dan yang pasti powernya juga mantep banget sih ya. Lama banget nggak bawa motor laki begini. Emang 250 nya Ninja Fi ini khas banget kalau menurut Napit sendiri ya. Tenaganya tuh memang bukan yang roar banget atau yang kayak gahar banget kayak macam Yamaha R25 atau MT25, tapi ini tenaganya tuh smooth tapi tertransfer dengan baik. Ini pakai touring juga cocok, mau daily use juga oke, nggak powerful, nggak overpower ya lebih tepatnya. Dan memang kokpitnya ini khas banget Ninja ya. Dan bisa lihat dengan bodinya yang cukup lebar begini, kemudian dengan speedometer yang ini menurut Napit gimana ya, memang speedometer ini desainnya cukup timeless juga, walaupun desainnya itu sudah lebih baru teman-teman ya. Tapi untuk bentuknya sendiri selalu seperti ini, tidak ada perubahan dengan satu analog atau jarum besar dan digital di samping kanan bawah ini teman-teman. Gila, ini bener-bener historinya tuh buat Napit, apalagi buat kita yang lahir di tahun 90-an atau 2000-an awal tuh pasti banget lah tahu motor ini dan seneng banget ya. Apalagi dengan yang livery ini yang cukup jarang sih ya Napit lihat di jalan, karena ini di saat motor ini keluar sudah keluar juga generasi ketiga, yang mana mungkin di saat itu lebih banyak yang memilih generasi terbaru atau generasi ketiganya teman-teman. Di sini juga yang tadi Napit bilang ada frame slidernya ya. Frame slidernya di sini cukup berguna dan ini original OEM dari Kawasaki yang pasti. Jadi pasti oke, terjamin lah safety-nya. Kemudian juga windshield-nya ini agak cukup jenong ya kalau dilihat. Jadi oke banget, keren sih kalau dilihat. Wah, Napit inget banget nih dulu pertama kali belajar motor 250, mencoba top speed pertama itu pakai motor 250 ya, nakal-nakalnya anak SMA lah, nyoba touring ala-ala pakai Ninja Fi 250. Memang ini motor enak banget, asik banget, powernya oke, bentuknya juga timeless, dan gripnya yang pasti enak banget ya, dibuat agak miring dikit itu. Wah gila. For your information ya, kalau kalian ngikutin YouTube Napit dari lama, Napit pernah pakai MT25 juga. Cuman entah kenapa powernya ini lebih sopan dalam tanda kutip kalau pakai si Ninja ini teman-teman. Dipakai macet-macetan juga oke nggak sih sebenarnya ya, ini cukup oke sih teman-teman, nggak terlalu lebar. Jadi set asik, ini masih bisa banget. Enak banget sih dipakai macet motor ini. Ini khas banget motor ini tuh, udah bentuknya, dashboardnya dengan livery yang cukup rare, asik banget. Dan warna yang paling khas dari Ninja nih ya, warna hijaunya itu yang emang Kawasaki sih, Paul. Banyak banget kenangan di motor Ninja 250 Fi generasi kedua ini. Di zaman-zaman SMA tuh baru awal-awal nakal nyoba motor ini, itu pasti
udah keren banget kalau pakai motor Ninja 250 Fi ini. Wah, itu udah, bahkan waktu itu ada yang guru itu nanyain, wah ini motor apa nih mas? Udah moge banget katanya gitu, moge look banget sih memang. Pada zamannya motor ini juara banget teman-teman, stabil juga tuh, gila emang the best sih motor ini sih. Untuk motor ini sendiri kalau dipakai atau kalian beli di 2021 cukup oke ya, yang pasti, karena ini menurut Napit cukup timeless juga bentuknya ya, tidak terlihat tua, tapi memang dia tidak terlihat yang tajam-tajam banget kayak motor kekinian, cuman bentuknya udah cukup tajam, jadi mungkin ini cukup timeless. Dan kalau kalian punya masih original seperti ini, masih bagus gitu ya, alangkah baiknya di keep original aja, dinikmati dengan knalpot standarnya. Wah, itu seru banget sih, terutama yang special edition ini yang udah dapet ban Badlex S20, kemudian tadi ada cantolannya itu juga, ada dapat frame slider, ada dapat single seater ya, kayak complete package-nya gitu deh. Mungkin lebih cocok lagi kalau dari awal dapat exhaust ya, atau knalpot kayak kalau kita beli Kawasaki KLX ya. Itu KLX kalau kita beli yang BF kalau nggak salah, yang top editionnya itu dapat knalpot Norifumi ya kalau nggak salah. Nah, bentuknya aja udah intimidating banget, yang gede gitu kan, apalagi kalau buat ukuran anak SMA. Ini body segini ini udah cukup gede ya. Lucu juga kayaknya kalau disimpan, tapi pinginnya sih yang livery KRT ini sih, kayaknya lebih cukup, lebih rare. Gitu. Tapi yang kebetulan motor ini punyanya temen Napit, ini Instagramnya. Nah, enak, ownernya kebetulan juga cukup merawat, jadi untuk dari mesinnya sendiri tuh masih cukup halus teman-teman. Oh ya, dan untuk harganya ini dia beli di tahun 2018. Harganya itu 77 juta rupiah teman-teman. Coba kita, nah, kalau di RPM tinggi dia responsif. Oh wah, ini juga udah diganti klaksonnya. Nah, udah cukup lumayan gagah lah, karena spion standar tuh agak lucu ya. Ya itu dia teman-teman, overall motor ini enak banget, smooth untuk kelas 250 cc, dan menurut Napit ini salah satu Ninja yang cukup timeless teman-teman. Dan yang pasti motor ini untuk di tahun 2021 masih worth it. Yes, masih worth it banget menurut Napit. Dilihat dari bentuknya, tenaganya ini masih oke. Jadi kalau kalian pingin beli masih oke sih teman-teman ya. Yang penting perhatikan kondisi dan harga, harus sesuai dengan kondisi motornya ya. Karena mengingat motor kayak gini kalau nggak salah sudah nggak ada barunya, dan mungkin kalau kalian dalam tanda kutip hoki, kalian bisa nemu NOS alias new old stock. Menarik juga kalau ada yang new old stock ya, Ninja 250 Fi ini, karena kalau Napit sendiri banyak banget cerita bahkan sejarah menggunakan motor ini, mulai dari belajar pakai motor kopling, kemudian coba-coba mini touring, kemudian pertama kali bonceng cewek, itu pakai ini kan udah. Ini menggait wanita dengan ini pada zamannya tuh udah paling gampang banget deh. Waduh, seri 5 cakep banget, lucu banget. Ya, so teman-teman, itu dia video kali ini. Napit mencoba motor yang buat Napit cukup bersejarah, karena motor ini di zaman SMA itu udah idola banget deh. Semua yang pakai ini udah auto ganteng. Kalau bahasa Jawanya sekarang itu yang kita sering denger Raninja Racinta. Itu dia teman-teman video kali ini. Thank you for watching. Teman-teman, and see you on the next video. Keep safety riding jalan and stay healthy. Bye bye.
Pertamax 50 nggih, Pak. Oke, sudah kita isi. Sekarang kita kembalikan ke orangnya, guys. Alah.